Halo, ketemu lagi di seri pemrograman C++. Kali ini saya akan membahas contoh-contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan pemrograman C++. Ada dua soal di sini yang akan saya bahas dan langsung saja kita ke soal yang pertama. Sejumlah N pengusaha muda bekerja sama membentuk sebuah startup. Keuntungan usaha setiap bulan akan dibagi bulat sama rata dalam satuan juta, dan sisanya dijadikan tambahan modal. Nah, hitunglah tambahan modal setelah 5 bulan usaha kerjasama 4 orang pengusaha muda ini. Jika keuntungan tiap bulan secara berurutan adalah 3 juta, 5 juta, 6 juta, 8 juta, dan 7 juta. Ya. Jadi saya rasa soal ini sudah cukup jelas. Jadi dibagi bulat. Ya. Kita bahas bulan pertama kan keuntungannya 3 juta. Yang bekerja sama 4 pengusaha. Jadi kalau masing-masing dibagi dapat bagian 1 juta kan nggak cukup ini. Ya, karena cuma 3 juta. Karena tidak cukup, maka ke-3 juta keuntungan ini dibiarkan menjadi sisa. Sehingga menjadi tambahan modal. Bulan kedua keuntungannya 5 juta. Kalau masing-masing diberikan 1 juta, maka ini cukup. Ya. Dan masih ada sisa 1 juta lagi. Dan sisa 1 juta itu menjadi tambahan modal. Nah, bulan ketiga keuntungannya 6 juta. Ya. Seperti pada bulan kedua, maka dari 6 juta ini ada 4 pengusaha, maka masing-masing kebagian 1 juta dengan sisa 2 juta. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan, maka tambahan modal setiap bulannya itu adalah sisa pembagian bulat dari setiap keuntungan. Ya. Atau secara matematis, bisa kita rumuskan untuk K itu keuntungan dan N jumlah pengusaha, maka tambahan modalnya adalah K modulo N. Mari kita langsung implementasikan dalam kode C++. Kita mulai dengan menyiapkan variabel untuk menampung data-data yang kita perlukan, yaitu N untuk jumlah pengusaha, bulan untuk jumlah bulan berusaha, tambahan modal, dan laba. Jangan lupa kita inisialisasi dengan 0 dulu ya. Kemudian kita minta masukan dari user untuk jumlah pengusaha. Kita tampung di N. Lalu kita minta jumlah bulan. Kita tampung di bulan. Lalu kita lakukan perulangan for untuk menampung dan menghitung laba setiap bulan. Kita minta masukan dari user, keuntungan bulan pertama, dan seterusnya. Kita tampung di laba. Lalu tambahan modal kita hitung, yaitu hasil operasi laba modulo N.
Ini akan menghitung setiap bulan dan ditambahkan di modal. Nah, setelah selesai menghitung seluruhan bulan, maka bisa kita tampilkan hasil akhir atau total tambahan modalnya sebesar modal dalam satuan juta rupiah. Oke, ini biar ada jarak. Kita run. Jumlah pengusaha 4, jumlah bulan 5, keuntungan bulan pertama 3 juta, bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 6 juta, bulan keempat 8 juta, dan bulan kelima 7 juta. Total tambahan modalnya terhitung adalah 9 juta rupiah. Nah, jadi demikian contoh penyelesaian untuk soal pertama. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Kalau saya menggunakan tipe data desimal atau floating point untuk kasus laba, jadi keuntungannya mungkin tidak bulat begitu ya, misalnya 3,5 juta, 3,7 juta dan sebagainya, kita bisa menggunakan tipe data double ya. Kita bisa menggunakan tipe data double, tetapi untuk data double kita tidak bisa melakukan operasi modulo dengan operator persen, tapi kita bisa menggunakan fungsi modulo dari library CMath ya. Itu dengan menggunakan operasi add modulo bawaan dari CMath ya, yang di modulo adalah laba dengan N ya. Ini kita bisa menggunakan bilangan real untuk labanya ya. Kita coba jumlah pengusaha masih 4, jumlah bulan masih 5. Bulan pertama keuntungannya 3,5 juta. Bulan kedua sama 5 juta, bulan ketiga 6 juta, bulan keempat 8 juta, bulan terakhir itu 7 juta. Nah, totalnya adalah tambah modalnya 9,5 juta rupiah. Jadi di sini kita bisa menggunakan bilangan real. Demikian untuk soal pertama. Nah, demikianlah penyelesaian soal pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Sebuah ajang pencarian bakat akan membentuk grup vokal trio dari sejumlah N finalis. Dari N finalis dibentuk pasangan-pasangan trio dan dibuatkan video klip singkat berdurasi 1 menit. Jadi ada sejumlah N finalis, dari N finalis ini akan dibentuk grup vokal trio. Berapa banyak video klip yang harus diproduksi jika jumlah finalis adalah 7 orang? Ya, dari 7 orang ini akan dibentuk kombinasi N finalis, trio. Ya. Kita bahas. Kita tahu dari soal ini merupakan sebuah permasalahan kombinasi, yaitu membentuk kombinasi trio. Kita tahu trio itu dari 3 orang ya. Dari sejumlah penyusun yang mungkin yaitu 7 orang. Jadi finalisnya 7 orang, kemudian disusun grup trio atau 3 orang, 3 orang. Jika semuanya boleh berpasangan, maka berapa kira-kira jumlah video yang harus diproduksi? Nah, ini kan masalah kombinasi sederhana, ya. Kita tahu bahwa rumus penyelesaian masalah kombinasi itu adalah untuk kombinasi
R dari N itu adalah N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N dikurangi R faktorial. Cukup sederhana ya. Nah, jumlah pasangan trio yang mungkin adalah kombinasi 3 dari 7. Ya, 3 dari 7. Nah, karena setiap pasangan itu dibuatkan satu video klip, maka jumlah video yang harus diproduksi sama dengan jumlah pasangan yang mungkin yang dibentuk. Sehingga jumlah videonya adalah sama dengan jumlah kombinasi yang mungkin atau kombinasi 3 dari 7. Langsung saja kita implementasikan dalam kode program berikut ini. Pertama, kita ingat kembali rumus kombinasi, yaitu untuk kombinasi NR, rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N min R faktorial. Ya, di mana rumus faktorial itu adalah rumus dari N faktorial itu sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 kali dan seterusnya sampai dengan 1. Ya. Sampai dengan 1. Nah, mari kita buat fungsi untuk menghitung faktorial dari urutan ke data ke N. Dengan menggunakan rumus ini, saya akan membuat fungsi faktorial berupa non-rekursif. Saya menggunakan perulangan saja, yaitu perkalian N, kemudian dikalikan N-1, dikalikan N-2, berulang-berulang sampai dengan 1. Jadi saya menggunakan perulangan for dengan decrement, ya, decrement dari N-1 ya, sampai dengan 1. Decrement ya. Yaitu faktorialnya adalah N dikalikan dengan N-1 kali dengan N-2 kali dengan N-3 dan seterusnya sampai dengan I sama dengan 1. Saya kembalikan hasilnya, yaitu N. Nah, saya sudah punya fungsi non-rekursif untuk mencari faktorialnya. Sekarang kita akan kerjakan perhitungan kombinasinya. Ya. Sebelumnya mari kita siapkan data untuk finalis dan jumlah video. Jangan lupa diinisialisasi dengan 0 dulu, biar datanya tidak berupa sampah-sampah di memori. Pertama, kita minta jumlah finalis dari user. Kita simpan di finalis. Ya. Lalu mari kita hitung jumlah video yang harus diproduksi dengan menggunakan rumus kombinasi ini. Ya. Jadi jumlah video sama dengan N faktorial, dalam hal ini adalah finalis, dibagi dengan pertama adalah R faktorial, dalam hal ini adalah jumlah trionya,
ya. Kita tahu bahwa jumlah trio itu adalah 3, ya, yang namanya trio itu 3, ya. Oke, jadi kita hitung faktorial dari trio dikali dengan faktorial dari n-r, dari finalis dikurangi trio. Ya. Jadi finalisnya ini adalah n, trionya adalah r. Ya, jadi n faktorial, jadi faktorial finalis dibagi dengan r faktorial, faktorial trio, dikali dengan n-r faktorial. Jadi faktorial finalis dikurangi trio. Itu adalah jumlah video yang harus diproduksi. Selanjutnya kita tampilkan jumlah video yang harus diproduksi. Yaitu sejumlah videonya. Oke. Kita run. Jumlah finalisnya adalah 7. Nah, dan jumlah video yang harus diproduksi adalah 35 video. Jadi demikian penyelesaian soal kedua dengan menggunakan program C++. Dalam hal ini kita menggunakan rumus faktorial, sehingga kita membuat dulu fungsi faktorial. Di sini saya membuat fungsi faktorialnya yang non-rekursif, yaitu dengan perulangan perkalian. Nah, demikian contoh-contoh penyelesaian soal dengan C++. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.